aku bersyukur kepadamu, sebab aku dijadikan dengan dahsyat dan ajaib. Betapa ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tulang-tulangku tidak terlindung dari pandanganmu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, ditendun di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Haleluya, haleluya, haleluya. Matamu melihat selagi aku belum berbentuk, dan dalam kitabmu semua sudah tertulis, hari-hari yang sudah dibentuk sebelum ada satu hari pun. Haleluya, haleluya, haleluya. Betapa sulitnya bagiku pikiranmu, ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Haleluya, haleluya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Ketika aku berhenti, ternyata aku masih bersama Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Satu Raja-Raja 19 ayat yang ke-1 sampai 18. Ahab memberitahukan kepada Izebel semua yang dilakukan Elia dan bagaimana ia membunuh semua nabi dengan pedang. Izebel lalu mengirim utusan kepada Elia dengan pesan, "Kiranya para ilah menghukum aku dengan berat, bahkan lebih lagi, jika besok sekitar waktu ini aku tidak menghabisi nyawamu sama seperti salah seorang dari mereka itu." Elia pun ketakutan, lalu pergi menyelamatkan dirinya. Setelah sampai di Beersheba di wilayah Yehuda, ia meninggalkan hambanya di sana. Tetapi ia sendiri pergi ke padang gurun sejauh 1 hari perjalanan. Ia tiba dan duduk di bawah sebuah pohon arar. Ia memohon supaya ia mati, katanya. "Cukuplah sudah, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Ia lalu berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, tampaklah di dekat kepalanya ada roti bakar dan kendi berisi air. Ia makan dan minum, lalu berbaring lagi. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab perjalananmu itu nanti terlalu jauh bagimu." Ia pun bangun, lalu makan dan minum. Karena makanan itu ia kuat berjalan selama 40 hari 40 malam sampai ke Horeb, gunung Allah. Di sana ia masuk ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Lalu datanglah firman Tuhan kepadanya, "Apa kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku sangat giat bekerja bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, merobohkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sendiri yang masih hidup, dan mereka berusaha mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Lalu melintaslah Tuhan. Angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi Tuhan tidak ada dalam angin itu.
Sesudah angin datanglah gempa, tetapi Tuhan tidak ada dalam gempa itu. Sesudah gempa datanglah api, tetapi Tuhan tidak ada dalam api itu. Sesudah api itu datanglah suara embusan yang lembut. Ketika Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua. Datanglah suara kepadanya, demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku sangat giat bekerja bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, merobohkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sendiri yang masih hidup, dan mereka berusaha mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah pada jalanmu ke padang gurun Damsyik. Sampainya engkau di sana, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Engkau juga harus mengurapi Yehu cucu Nimsi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola menjadi nabi menggantikan engkau. Siapa yang luput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Siapa yang luput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel. Semua orang yang tidak berlutut menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab perjalanan itu nanti terlalu jauh bagimu. The angel of the Lord came a second time, touched him and said, get up and eat, otherwise the journey will be too much for you. Malaikat pangeran sumping deui ngagugahkeun, gerah hudang, gerah dahar, jauh keneh lalakon. Dungi susuruan di jauh bapa dua leon, majama ibana huhut di dok. Mahomangan, ay dalan na daw do si dalananmu. Haleluya, haleluya, haleluya.
Kyrie, eleison. Kyrie, eleison. Allah yang Maha Kuasa, kami datang kepadamu dengan hati yang bersyukur dan penuh harapan. Kami mengakui bahwa Engkau adalah Sang Pemberi berkat, yang selalu melimpahkan anugerah-Mu kepada kami. Kepadamu kami memohon. Yang Maha, kami mohon pengampunan-Mu atas segala dosa dan kesalahan kami. Cinta kasih-Mu membawa kami kepada pengampunan hati, dan kami berharap dapat menjadi lebih dekat dengan-Mu. Kepadamu kami memohon. Tuntunlah kami untuk mengenal diri kami sebagaimana Engkau mengenal kami. Mampukan kami menerima diri sebagai pribadi yang Engkau ciptakan dan Engkau kasihi. Ketika hati kami dipenuhi kecemasan, teguhkanlah iman kami agar tetap percaya kepada penyertaan-Mu. Kepadamu kami memohon. Allah yang Maha Pemulih, kami menyerahkan kepadamu setiap beban masa lalu yang masih kami simpan, kegagalan yang menghantui, penyesalan yang membelenggu, luka yang belum pulih, serta kesalahan yang masih kami sesali. Seringkali kami membiarkan masa lalu menentukan cara kami memandang diri sendiri dan melangkah ke depan. Anugerahkanlah kepada kami keberanian untuk berdamai dengan masa lalu, kerendahan hati untuk belajar dari setiap pengalaman, dan iman untuk melangkah dalam pengharapan yang baru. Kepadamu kami memohon. Allah Maha Rahim, di tengah keraguan, kecemasan, dan berbagai pilihan hidup, rengkuhlah kami ya Allah, tuntunlah langkah kami, teguhkanlah iman kami agar berani menjawab panggilan-Mu dengan kasih, kerendahan hati dan pengharapan. Bentuklah kami ya Allah, terlebih sebagai mahasiswa-mahasiswi teologi GKP. Kiranya kami menjadi saksi Kristus yang setia dalam belajar, melayani, dan mengasihi sesama. Kepadamu kami memohon. Allah Maha Pengasih, kami menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Limpahilah setiap rumah dengan damai sejahtera, kasih yang saling menguatkan, dan pengharapan yang tidak pernah pudar. Bagi keluarga yang sedang bergumul, berikanlah kekuatan. Bagi yang terluka, berilah penghiburan. Bagi yang berjauh, peliharalah dalam kasih-Mu.
Mampukan kami menjadi pembawa damai, saling mengampuni, dan saling menopang dalam terang kasih Kristus. Kepadamu kami memohon. Allah Maha Penopang, kami menyerahkan kepadamu setiap pribadi yang terluka oleh trauma, dibebani kecemasan, bergumul dengan depresi, atau menghadapi tantangan kesehatan mental. Kiranya kasih-Mu menopang mereka di tengah luka, menguatkan mereka di tengah kelemahan, dan menumbuhkan pengharapan ketika jalan terasa gelap. Ajarlah kami menjadi komunitas yang saling menerima, mendengarkan tanpa menghakimi, dan menghadirkan belas kasih-Mu bagi mereka yang sedang bergumul. Kepadamu kami memohon. Mari kita menutup syafaat kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Yesus, Engkau tidak pernah berhenti mengasihi mereka yang dekat denganmu. Dan Engkau ingin memperluas persahabatanmu kepada semua orang yang Engkau temui. Pada saat kami tidak dapat mencintai lagi, tinggallah di samping kami, dan pikulah sendiri apa yang terlalu sulit bagi kami. Dan kemudian kami mengerti, Engkau telah mendahului kami. Dalam perjalanan yang melewati kematian menuju kehidupan, dari ketidakmungkinan kami menuju kepenuhan persekutuan. Amin.
jiwaku tenang, damai dalam Tuhan. Hanya Tuhanlah sumber pengharapan. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, cukup Tuhanlah. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, cukup Tuhanlah. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, cukup Tuhanlah. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, cukup Tuhanlah. Khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, cukup Tuhanlah. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut,